Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Vidinda Olivia dengan NIM 2121097 akan menjelaskan tentang rukun iman. Nah, di sini ada 4 pokok bahasan yang mesti harus kita bahas. Yang pertama adalah iman kepada malaikat, yang kedua adalah iman kepada kitab Allah, yang ketiga adalah iman kepada hari akhir, dan yang keempat adalah iman kepada qada dan qadar. Nah, iman kepada malaikat. Secara bahasa, kata malaikat itu berasal dari kata bahasa Arab. Nah, ini merupakan kata jamak yang berasal dari kata mufrad malak, yang berarti kekuatan. Kekuatan dalam mengemban misi dan tugasnya. Jadi para malaikat juga disebut dengan ar-rusul, yang berarti para utusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi malaikat itu diciptakan oleh Allah yang terbuat dari cahaya atau nur. Jadi iman kepada malaikat ini maksudnya adalah meyakini adanya malaikat, walaupun kita tidak dapat melihat mereka, bahwa mereka adalah salah satu makhluk ciptaan Allah. Allah menciptakan mereka dari cahaya. Mereka menyembah Allah dan selalu taat kepadanya. Mereka tidak pernah berdosa. Nah, kemudian nama-nama malaikat. Ada 10 malaikat yang mesti harus wajib kita imani. Yang pertama adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril tugasnya adalah menyampaikan wahyu. Yang kedua, malaikat Mikail. Tugasnya adalah membagikan rezeki. Kemudian yang ketiga, malaikat Israfil. Malaikat Israfil meniup sangkakala. Dan yang keempat, malaikat Izrail, yaitu mencabut nyawa manusia. Yang kelima adalah malaikat Mungkar, yaitu menanyai mayat di dalam kubur. Kemudian yang keenam, malaikat Nakir, yaitu menanyai mayat dalam kubur. Kemudian malaikat Rakib. Tugasnya ialah mencatat amal baik manusia. Nah, kemudian malaikat Atid yaitu mencatat amal buruk manusia. Nah, selanjutnya yaitu malaikat Malik. Malaikat Malik adalah malaikat yang menjaga pintu neraka. Nah, ke-10 adalah malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan ini adalah malaikat yang menjaga pintu surga. Nah, baiklah, selanjutnya kita akan bahas mengenai makhluk Allah yang lainnya, yaitu jin, iblis, dan syaitan. Apa sih beda jin, iblis, dan syaitan? Nah, yang pertama kita bahas mengenai jin. Jin ini berasal dari bahasa Arab, artinya menutupi atau merahasiakan, yaitu bahwa jin ini tertutup dari panca indera. Jin adalah makhluk halus yang tidak dapat dilihat. Ia diciptakan dari api. Nah, kemudian jin ini dapat dibedakan menjadi dua. Ada jin kafir, kemudian ada jin muslim. Nah, jin kafir ini yaitu jin yang membangkang terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua adalah jin muslim, yaitu jin yang mengakui tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah iblis. Iblis ini berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata iblas, yang artinya putus asa. Ia putus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah syaitan. Itu berasal dari bahasa Arab pula, yaitu dari kata syaitana, yang artinya jauh. Syaitan ini bahwasanya ia sangat jauh dari kebaikan dan sangat dekat dari keburukan atau kejahatan. Nah, iblis dan syaitan adalah makhluk halus dari golongan jin. Jadi makhluk ini diciptakan Allah dari api. Nah, kerjanya merangsang keinginan nafsu rendah manusia. Jadi iblis adalah makhluk yang pertama kali mengingkari perintah Allah Subhanahu wa taala. Syaitan itu identik dengan iblis. Dengan menyandang nama syaitan dan tidak hanya membangkang terhadap perintah Allah sebagaimana yang dilakukan iblis, tetapi ia juga menggoda manusia. Kemudian iman kepada kitab Allah. Iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala adalah mengimani dan meyakini dengan sepenuh hati bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada Rasul yang berisi wahyu untuk disampaikan dan diajarkan kepada umat manusia. Jadi beriman kepada kitab Allah itu merupakan rukun iman yang ketiga. Jadi umat Islam wajib percaya dan meyakini dengan sungguh-sungguh bahwa semua kitab yang telah diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada para rasulnya itu pastikan benar, itu pasti benar. Selanjutnya kita masuk ke dalam pokok bahasan yang ketiga mengenai iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir adalah kehidupan di akhirat yang akan dialami seluruh umat manusia sesudah berakhirnya kehidupan dunia. Jadi hari akhir bisa juga diartikan dengan hari hancurnya alam semesta atau biasa kita sebut dengan hari kiamat. Jadi setelah kiamat seluruh manusia akan dibangkitkan kembali untuk mempertanggungjawabkan semua amal perbuatannya sewaktu hidup di dunia dan akan menerima suatu balasan sesuai dengan amal perbuatannya tersebut.
Jadi beriman kepada hari akhir adalah meyakini dengan hati bahwasanya akan adanya suatu kehidupan akhirat sebagai suatu hari pembalasan atas amal perbuatan manusia selama hidup di dunia. Jadi sekecil apapun perbuatan tersebut, pastilah Allah Subhanahu wa taala membalasnya dan tidak ada satupun yang tertutup oleh manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hari akhir merupakan salah satu peristiwa yang wajib kita imani dan percayai sebagai umat Islam. Sebab percaya kepada hari akhir merupakan rukun iman yang kelima. Terkait dengan hari akhir, ada nama-nama lain dari hari akhir ini. Nah, yang pertama adalah Yaumul Akhir, yaitu hari akhir, hari berakhirnya suatu kehidupan manusia. Nah, ini ada di dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 8. Nah, kemudian yang kedua adanya Yaumul Qiyamah, yang artinya adalah hari kiamat. Jadi, hari kiamat di mana suatu hari yang akan adanya hancurnya kehidupan di dunia ini, hancurnya alam semesta. Nah, gunung-gunung akan berterbangan dan manusia akan seperti aneh-aneh yang berterbangan. Dan ini dalilnya Yaumul Qiyamah terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 85. Kemudian yang ketiga adalah Yaumul Ba'ats. Nah, artinya hari kebangkitan dari alam kubur, di mana akan ada suatu masanya manusia yang telah meninggal, yang telah dikuburkan akan dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah Yaumul Hisab, artinya hari perhitungan amal manusia, di mana Allah Subhanahu wa taala akan menghisap seluruh amal perbuatan manusia, baik itu yang baik maupun yang buruk. Nah, yang kelima adanya Yaumuddin. Nah, apa itu Yaumuddin? Adalah hari pembalasan, di mana apapun yang pernah dikerjakan, yang dilakukan oleh manusia selama hidupnya di dunia, baik itu buruk maupun baiknya, akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala suatu balasan, baik itu sebesar biji zarah akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adanya Yaumul Haq. Yaumul Haq ini adalah hari yang pasti terjadi. Hari yang pasti terjadi yaitu hari kiamat. Nah, yang kemudian Yaumul Wa'id yaitu hari terlaksananya ancaman Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang ingkar. Nah, kemudian Yaumul Hasyar adalah suatu hari penyesalan atas dosa yang pernah diperbuat oleh manusia selama hidup di dunia. Kemudian adanya Yaumul Khuruj, artinya adalah hari ketika manusia keluar dari kubur. Nah, kemudian ada namanya Yaumul Mau'ud. Nah, artinya adalah hari yang dijanjikan. Kemudian adanya Yaumul Asyir. Nah, apa Yaumul Asyir? Itu adalah hari yang sangat sulit. Kemudian Yaumul Zalzalah, yaitu hari goncangan. Pokok bahasan kita yang keempat adalah iman kepada qada dan qadar. Apa itu beda qada dan qadar? Jadi qada itu secara bahasa berarti ketetapan, ketentuan, ukuran, takaran atau sifat. Qada secara istilah yaitu ketetapan Allah yang tercatat di Lauhul Mahfuz atau papan yang terpelihara. Jadi ini sejak zaman azali. Jadi ketetapan ini sesuai kehendaknya dan berlaku untuk seluruh makhluk atau alam semesta. Jadi qadar atau takdir secara bahasa itu berarti ketetapan yang telah terjadi atau keputusan yang diwujudkan. Qadar atau takdir secara istilah adalah ketetapan atau keputusan Allah yang memiliki sifat maha kuasa atau qadir atas segala ciptaannya, baik itu berupa takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Selanjutnya adalah macam-macam takdir. Jadi takdir itu sendiri dibagi atas menjadi dua. Nah, yang pertama adalah takdir mubram. Apa itu takdir mubram? Yaitu takdir atau ketetapan Allah yang tidak dapat diubah dan tidak dapat diubah oleh siapapun. Nah, yang kedua, takdir mu'allaq. Jadi takdir mu'allaq ini masih dapat diubah dengan melalui usaha manusia. Jadi setiap hamba diberikan peluang atau kesempatan oleh Allah untuk berusaha mengubah keadaan dirinya menjadi keadaan yang lebih baik. Terkait pokok bahasan kita ini mengenai tentang iman kepada qada dan qadar, nah, ada 5 poin penting yang mesti harus kita pahami, yaitu adanya ikhtiar, tawakal, sabar, syukur, dan qanaah. Nah, yang pertama kita bahas terlebih dahulu tentang ikhtiar. Apa itu ikhtiar? Ikhtiar merupakan suatu usaha. Jadi secara bahasa, ikhtiar ini artinya memilih. Secara istilah, usaha seseorang hamba untuk memperoleh apa yang ia kehendaki. Nah, yang kedua adalah tawakal. Tawakal ini berasal dari bahasa Arab yaitu wakala yang berarti menyerahkan.
Jadi setelah kita mengusahakan suatu yang kita ingin capai terhadap sesuatu, jadi kita melakukan suatu ikhtiar terlebih dahulu, kemudian selanjutnya kita bertawakal, yaitu kita percayakan, kita wakilkan segala urusan yang telah kita usahakan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah sabar. Jadi dalam bahasa Arab, sabar itu berarti menahan, mencegah, dan mengubah. Jadi menurut istilah, sabar adalah menahan diri dari sifat kegundahan dan rasa emosi. Nah, kemudian menahan lisan dari keluh kesah, menahan anggota tubuh dari perbuatan yang tidak terarah. Selanjutnya adalah syukur. Syukur yaitu sesuatu yang menunjukkan kebaikan dan penyebarannya. Jadi menurut istilah, syukur ini adalah memberikan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara taat kepadanya, tunduk dan berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, serta beramar ma'ruf nahi mungkar. Jadi syukur ini bagaimana cara kita untuk berterima kasih terhadap apa yang telah Allah berikan kepada kita. Kemudian yang kelima adalah qanaah. Apa itu qanaah? Qanaah berarti rela. Punya rasa kerelaan terhadap sesuatu. Jadi, qanaah yaitu menerima keputusan Allah Subhanahu wa taala dengan tidak mengeluh, merasa puas dan penuh keridhaan atas keputusan Allah serta senantiasa tetap berusaha sampai batas maksimal kemampuannya. Jadi, kita sebagai manusia hendaklah kita berusaha, punya ikhtiar yang tinggi untuk mencapai segala sesuatu yang ingin kita capai. Nah, setelah kita melakukan ikhtiar, usaha dengan ridho kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berserah diri atas apa yang telah kita usahakan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun itu hasilnya, apapun itu, apakah usaha kita tadi akan tercapai secara maksimal maupun belum, itu kita harus sabar. Sabar dalam menerima hasilnya. Kemudian setelah itu kita mesti harus bersyukur atas apa yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala.